Bismillahirrahmanirrahim. Babuma, babnya apa-apa. Yakulu, yang berdoa siapa orang. Idza kharaja, ketika keluar dia orang. Min baitihi, dari rumahnya orang. Bab ini menjelaskan doanya seseorang ketika dia keluar dari rumahnya. Jadi pada saat keluar dari rumah atau keluar dari kos-kosan, untuk keluar ini jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Hadasana, bercerita pada kami Imam Tirmidzi, karena di sini rawahunya adalah Tirmidzi, maka nanya adalah Imam Tirmidzi. Sapa Sa'id ibnu Yahya ibnu Sa'idin al-Umawi. Hadasana, bercerita kepada kami sapa abi, bapakku. Hadasana, bercerita pada kami sapa Ibnu Juraid an Ishaq, dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Talhah, an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik. Qala, berkata siapa Anas. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man, barang siapa, qala, yang berdoa siapa orang, yakni yang dimaksud Nabi, idza kharaja, ketika keluar siapa orang, min baitihi, dari rumahnya orang. Ketika keluar dari rumahnya atau keluar dari kontrakannya karena belum punya rumah pribadi. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Yuqalu, maka dikatakan, artinya ada malaikat yang memberikan pengumuman. Yuqalu artinya ayyunatihi malikun. Ya ibadallah. Nah, ini. Jadi ada malaikat yang memberikan pengumuman, wahai hambanya Allah. Ini. Lahu, kepada orang yang berdoa itu dikatakan kufita wawu kita. Kufita, dicukupi engkau. Wawu kita, dan dijaga engkau. Malaikat memanggil, memberikan pengumuman seperti itu. Watanaha, dan menjauh, anhu, dari orang tersebut, sapa asyaitanu, setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa ketika keluar dari rumah, ketika dia keluar dari rumah, dia berdoa, mengucapkan doa, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, berdoa seperti itu, maka orang tersebut dikatakan, artinya saat itu ada malaikat yang memanggil-manggil, ya, memberikan pengumuman kepada dia, yang isinya, wahai hamba Allah, kamu dengan berdoa itu, kamu dicukupi segala-galanya, dicukupi pertolongannya, dicukupi penjagaannya, bahkan keluar rumah punya angan-angan, cita-cita, harapan, Allah juga akan mencukupinya. Wawu kita, dan dijaga engkau, dijaga dari jeleknya musuh-musuhmu. Jadi orang yang ingin niat jelek kepada kamu, Allah akan menjagamu. Kamu dijaga dari semua orang yang memusuhi kamu. Dan setan juga menjauh darimu. Kalau watanaha ini sabdanya Nabi. Dan Nabi juga menyabdakan dengan doa itu, setan akan menjauh dari kamu. Sehingga setan enggak memberikan atau tidak menimbulkan bahaya kepada dia, karena dia menjauh. Nah, ini. Maka mari kita biasakan setiap keluar dari rumah ini membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah
La haula wala quwata illa billah. Terlebih pada zaman yang sekarang ini. Ini terjadinya virus COVID-19, virus corona. Ini kita harus bisa membiasakan sebagai orang iman, orang Islam, ini usaha untuk menjaga. Karena kalau penjagaan dari orang, bodyguard misalnya, itu bisa ditembus. Tapi kalau penjagaan doa, Allah yang menjaga. Kata kita tahu ketika kita keluar dari rumah, ada apa saja yang akan mencederai, melukai, membahayakan kita. Dengan kita membiasakan doa, Allah menjaganya. Termasuk doa ketika kita setiap keluar dari rumah. Ini harus bisa dibiasakan. Ini. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Tawakaltu, menyerah aku, pasrah aku ala Allah, atas Allah. Dengan menyebut nama Allah, aku pasrah kepada Allah. Saat saya keluar, aku pasrahkan semuanya kepada Allah. Allah yang nanti menjaga saya. La haula wala quwata illa billah. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Najjar, pengertian dari la haula wala quwata illa billah artinya la haula an maksiatillah illa bi ismatillah, illa bi ismatillah, wala quwata ala taatillah illa bi aunillah. Ini jadi tidak ada upadaya dari berbuat maksiat kepada Allah. Hakikatnya orang itu secara umum nggak bisa menahan hawa nafsu dari berbuat pelanggaran. Nggak ada yang bisa mampu mencegah dari berbuat maksiat kepada Allah, kecuali kalau Allah memberikan perlindungannya. Jadi orang itu bisa menahan hawa nafsu, bisa terhindar dari semua dosa dan pelanggaran, itu berarti berkat penjagaan, perlindungan dari Allah. Artinya bagaimana? Kita sebagai hamba Allah, orang iman, andai kata melihat saudara kita berbuat dosa, kita nggak boleh mencaci maki kepadanya. Ini nggak boleh kita caci maki, kita jatuhkan martabatnya. Justru kalau kita melihat saudara kita yang dikodar berbuat salah, karena manusia itu tidak lepas dari 4 maqadirullah. Nah, kita berkewajiban untuk menolong dia. Dengan cara bagaimana? Kita nasihati, kita sadarkan atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Biar sadar, kemudian bertobat, memperbanyak istighfar kepada Allah, dan menghentikan perbuatan dosa yang dia lakukan. Karena hakikatnya orang itu nggak ada yang mampu bisa menahan diri dari berbuat maksiat. Bisa itu atas perlindungan, penjagaan dari Allah. Ya termasuk lewat doa. Ini kalau doa dari penjagaan dari perbuatan dosa, termasuk tuntunan Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani, dan doa-doa yang lain. Itu termasuk doa penjagaan. Nah ini. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan ala taatillah, atas taat Allah, illa bi aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Begitu juga hakikatnya orang itu enggak ada kekuatan untuk taat kepada Allah, kecuali mampu itu karena pertolongan dari Allah. Artinya bagaimana? Pada saat kita kok digoda bisa semangat ibadah, ini sholat 5 waktunya tertib, bahkan rawatibnya, doa malam, sholat malamnya juga begitu, ibadah-ibadah yang lain kita banyak punya amal andalan, bahkan mungkin ahli puasa sunnah. Ini perlu difahami, kita mampu berbuat begitu itu atas pertolongan Allah. Artinya apa? Kita jangan sombong. Dengan kita punya ibadah yang banyak, jangan sombong, sehingga merendahkan orang lain yang tidak tertib dalam ibadahnya. Ya kita syukuri.
Karena semua itu bisa kita melakukannya karena pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan dari Allah nggak akan bisa, nggak akan mampu. Lah ini kita dikodar begitu ya kita syukuri. Kalau ada orang yang salah kita ingatkan, kita sadarkan. Justru orang iman yang sebenarnya itu ketika dikodar Allah semangat dalam ibadah, syukurnya, tawadhu'nya, merendahnya, merasa ibadahnya masih banyak kekurangan, sehingga dia terus menerus takarubnya kepada Allah. Ini. Jadi jangan lupa kita setiap keluar dari rumah kita untuk selalu berdoa, ini mohon perlindungan kepada Allah, atau doa-doa yang lain untuk penjagaannya. Nah, ini sebagaimana dalam hadis Rawah Hakim dijelaskan, termasuk berlindung dari paceklik, dari wabah, penyakit-penyakit yang jelek. Ini kita doa, apalagi masa seperti sekarang terjadinya virus COVID-19 corona ini. Ini salah satu